Nah, kemudian setelah kita mengetahui rukun puasa, kita ingin mengajak pada tema tentang pembatal puasa, mufsidatus syiyam atau mufattiratus syiyam atau mubtilatus syiyam, pembatal-pembatal puasa. Yang membuat puasa kita batal itu apa saja? Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Ini saya kira jelas ya. Saya kira jelas. Kalau sudah benar-benar mukallaf niat untuk berpuasa, maka jangan sampai ada makan dan minum dengan sengaja, itu pasti batal. Pembatal pertama sudah makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua adalah masuknya sesuatu ke dalam perut dari lubang terbuka, dari manfadun maftuh. Contohnya kalau makan itu kan kita makan nasi, makan roti, minum air, tapi kemudian bisa jadi ada kertas yang kita masukkan ke dalam perut kita, atau mungkin sesuatu yang dari luar, walaupun dia itu tidak masuk jenis makanan, tapi kok masuk ke dalam jauf kita dari manfad maftuh, masuk ke dalam tubuh kita dari lubang yang terbuka itu, maka puasa kita juga batal. Sesuatu yang enggak ada faidahnya gitu, sesuatu yang bukan makanan, bukan obat, bukan minuman, tapi kemudian tertelan dalam rongga dalam kita, maka itu juga membatalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah sengaja muntah gitu. Walaupun sedikit, tapi kalau kita menyengajakan diri untuk al-qai atau muntah, itu juga membatalkan. Di poin ini sebenarnya kita muskil atau bingung, kok bisa-bisanya orang sok-sokan muntah, itu faedahnya apa gitu. Orang maksa muntah itu kan repot itu mas ya, udah harus nyuwak di dalam rongga, kemudian agar perutnya itu terjadi kontraksi, nah bahasanya mungkin seperti itu, sampai ada perasaan mual dan muntah. Sudah dia itu menderita, menyakitkan, plus membatalkan puasa dan gak ada gunanya gitu. Ini termasuk pembatal puasa yang aneh gitu. Termasuk makan kertas tadi juga aneh tadi ya. Poin kedua tadi kan seperti itu. Nah, ketiga ini juga kita harus menghindari untuk menyengajakan diri muntah. Kalau tidak sengaja bagaimana Ustaz? Termasuk orang aktivitas sikatan, itu kan orang menyikat sampai mungkin di gusi yang paling dalam, karena mungkin ada sesuatu yang harus dihilangkan. Kemudian kadang ada perasaan-perasaan akan muntah, itu juga sebenarnya harus dihindari, tapi ketika terjadi itu termaklumi. Termasuk juga muntah kendaraan, itu kan juga sesuatu yang tidak disengaja. Naik mobilnya sengaja, tapi muntahnya kan tidak sengaja. Jadi harus dibedakan antara menyengajakan diri untuk muntah dengan melakukan aktivitas yang menyebabkan diri muntah, itu berbeda. Jadi gambarannya menyengajakan diri muntah itu ya kayak tadi, nyogok-nyogok ke sesuatu ke dalam mulut kita sampai dalam, sampai kemudian terpancing untuk muntah gitu. Itu membatalkan puasa kita. Atau kalau naik mobil biar sengaja muntah gitu. Itu berarti kembali ke niatnya, itu berarti ya tidak naik mobil saja, kalau seandainya dia meniatkan untuk membatalkan puasa, dia termasuk batal puasanya. Lebih repot lagi. Lebih repot lagi, ya. Batal repot lagi. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah ini pembatal yang khusus bagi perempuan, yaitu haid dan nifas. Haid dan nifas. Kalau haid ini kaitannya dengan masa periodik kaum perempuan, di mana dia punya siklus mengeluarkan darah yang kotor dari tubuh dia. Kemudian kalau nifas itu adalah darah yang keluar pasca seseorang itu melahirkan. Entah itu melahirkannya normal atau mungkin dengan cesar, itu juga memungkinkan perempuan untuk nifas, dan kemudian dia mendapatkan rukhsah untuk tidak puasa, tapi juga harus menggantinya atau mengkodoknya.